buyut saya dulunya, mbah saya dulu yang pertama turunkan Mbah Musidi, turunkan bapak saya itu memang dari beragama Islam, namun mereka juga merupakan pecinta ilmu Jawa, sehingga ilmu Jawa bagi mbah saya tidak asing lagi karena mereka itu berbahasa Jawa, adatnya Jawa, makan minum di Pulau Jawa, terus kemudian hidup di Pulau Jawa. Makanya di nenek saya tidak akan bisa meninggalkan itu karena mereka mengakui bahwa bisa besar, bisa hidup itu dari bumi pertiwi Jawa. Ya, kakek nenek saya selalu menghormati kepada cipta karsa, yaitu ilmu-ilmu yang diciptakan nenek moyang kita. Itu sangat penting sekali. Dari kesimpulannya, kenapa nenek moyang dulu tidak menciptakan agama, kenapa tidak punya kitab, yaitu karena setiap kerajaan memiliki pemerintahan sendiri, sehingga di dalam kerajaan lain kadang-kadang terjadilah peperangan dan pertempuran, sehingga tentang keberadaan yang menciptakan agama di dalam suatu kerajaan itu begitu sulit sekali. Belum sampai para pintar-pintar, para pangerti, para pono-pono atau rasa sepuh bina sepuh, para resi brahmana yang ada di Indonesia, atau para orang-orang pintar yang ada di kerajaan, orang-orang pintar yang ada di Bumi Nusantara belum menciptakan sebuah agenda kitab, namun terdesak dengan peperangan itu bertindak, belum sampai terjadilah persatuan daripada para ilmu pakar. Kemudian Indonesia sudah dijajah oleh VOC, oleh Belanda, Portugis dan sebagainya, hanya mengatasi peperangan saja, sehingga pengemasan tentang aliran kepercayaan lengah sekali. Namun di balik itu tetap berjalan, sehingga tanda bukti bahwa zaman sekarang saja aliran yang ada di Indonesia sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Kita tidak boleh menyebutkan, namun setahu saya sangat banyak sekali dan sebenarnya besar-besar sekali. Misalkan di Jawa Tengah, di Madiun dan sebagainya, banyak sekali aliran-aliran yang besar yang masih dipercaya oleh penduduk pribumi atau orang-orang lokal. Ya, seperti itu, Mbak. Kesimpulannya yaitu bahwa nenek moyang kita memang lengah, mereka tidak takut dan ketakutan apabila yang nanti akan tergeser daripada keyakinan terhadap budayanya, sehingga kelengahan nenek moyang itulah yang mana akan membuatkan dari keturunannya mereka melupakan daripada kawruh dan ilmu daripada nenek moyang. Sehingga di samping itu juga lengahnya daripada para leluhur yang di era setelah 45, hingga orang-orang leluhur kita atau daripada sesepuh kita atau turunan kita, mereka lengah tidak mengajukan tentang agama atau keyakinan yang kita miliki. Mereka hanya menerima agama yang sudah terkenal, agama yang masuk di Indonesia dari berbagai saksi-saksi bukti seperti relief, candi dan sebagainya. Orang Jawa tidak memiliki seperti bentuk-bentuk candi yang tertulis. Orang Jawa hanya bisa menciptakan ilmu-ilmu dari mulut ke mulut, dari antara sang guru dan ke muridnya. Yang dikatakan tulis tanpa papan itu. Hingga di sini letaknya sesuatu apapun harus ada buktinya. Seperti di zaman sekarang, kalau kita punya kasus, punya bukti nyata, kita juga akan kalah apabila gugatan di pengadilan. Sehingga pentingnya bahwa apapun yang ada di Indonesia ini harus ada bukti-bukti yang akurat, seperti yang kita apabila punya masalah berkaitan dengan hukum. Sehingga berkaitan dengan zaman peninggalan juga demikian, karena dari penduduk lokal pun juga ada kurangnya tanda bukti, hanya mereka yang bersuara memberikan ceramah kepada para putra siswanya. Nah, kalau di zaman kerajaan sudah dimasuki oleh agama-agama tertentu dari mancanegara seperti agama Hindu, Buddha, itu agama dari mancanegara yang masuk ke Indonesia karena mereka sengaja menyebarkan agama. Dan nenek moyang kita tidak punya aspirasi untuk menyebarkan keyakinan, hanya terpondok-pondok, tergolong-golong saja. Kadang-kadang golongan ini dengan golongan sana juga tidak suka, juga tidak cocok. Di ini letaknya kurangnya persatuan, sehingga apa yang kita miliki, apa yang dimiliki nenek moyang kita akan kalah dengan persatuan yang besar tadi. Ya, kesimpulannya bahwa di zaman era dulu memang tidak ada yaitu tokoh-tokoh yang bisa mengajukan bahwa orang Jawa sebenarnya juga punya keyakinan yang bisa diagamakan. Namun semuanya itu sudah merupakan putra dan nirutat, bahwa seperti inilah bagi orang-orang Jawa yang tidak bisa muncul. Yang penting kita sebagai warga negara Indonesia, atau kita sebagai orang-orang suku Jawa, maka kita hanya berpesan jangan sampai apa yang ditinggalkan nenek moyang itu ditinggalkan secara lenyap, karena suatu zaman nanti kita akan kesusahan mencari jati diri. Seperti apakah peninggalan nenek moyang kita, seperti apakah ilmu nenek moyang kita, seperti apakah warna-warna kawruh daripada nenek moyang kita. Kalau kita tidak berjuang, maka akan terhapus dan akan lenyap. Seperti itu, Mbak. Ya teman-teman, jadi sudah banyak yang dituturkan oleh Mbak Kendil. Kita juga sedikit membongkar sejarah-sejarah dari nenek moyang, seperti halnya perjuangan nenek moyang kita untuk memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Untuk itu teman-teman, ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya utamanya, dan mungkin dari teman-teman, kenapa nenek moyang kita dulu yang sudah memiliki kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mereka kok tidak memiliki kepercayaan yang sah atau agama yang sah. Ternyata memang sudah dituturkan oleh Mbah Kendil karena banyak problematika nenek moyang kita, sehingga untuk mengarah
kepengesahan agama itu mungkin lengah atau belum sampai ke situ teman-teman. Bagunya tinggalan dari nenek moyang kita, ilmu-ilmu luhur yang masih bisa kita dengarkan, yang masih bisa kita pelajari hingga saat ini juga bisa menjadi tambahan pedoman hidup untuk kita menjadi warga masyarakat, menjadi manusia yang lebih baik lagi. Sebelum kita tutup Mbak, mungkin ada yang jangan sampaikan lagi Mbak. Kalau kita berkesimang kita mempelajari ilmu Jawa dari ilmu nenek moyang kita yang berpuluh-puluh tahun, kita bisa menilai bahwa ilmu nenek moyang kita tidak kalah dengan baiknya dengan ilmu-ilmu daripada mancanegara, karena tertata dengan rapi. Sifat-sifat ilmu Jawa adalah sifat yang berbudi luhur, mereka tindakan-tindakan yang diandalkan, sehingga kebanyakan orang nenek moyang kita yang dibersihkan adalah hati, kebaikan nurani dan kebaikan budi pekerti atau kebaikan kolbu, sehingga hampir rata-rata ilmu-ilmu nenek moyang kita berpijak kepada kebaikan, berpijak pada kebaikan, berpijak pada tingkah pakati, bahwa tingkah pakati penduduk lokal atau orang pribumi digencarkan hingga menjadikan orang-orang yang baik, orang-orang yang benar suci. Sehingga disinilah teman-temanku letaknya kelengan daripada nenek moyang kita, yang mana mereka tidak memiliki pakem, tidak memiliki kitab sebagai tuntunan daripada keturunannya, sehingga ini sebagai peringatan kita yang masih tersisa ajaran nenek moyang ini, mari kita kelola, mari kita lestarikan. Adapun kita punya keyakinan masing-masing, itu kewajiban bahwa kita tidak harus menggeser daripada keyakinan yang kita miliki. Nah, setidaknya kita memahami bahwa nenek moyang kita itu memiliki sesuatu yang lebih daripada orang-orang yang di luar sana. Kita tetap bangga kepada nenek moyang kita bangga kepada keturunan kita, karena kita berwajah seperti ini, kita berada di tempat ini, kita seperti ini, hasil karya daripada nenek moyang kita. Kalau tidak ada nenek moyang kita tidak berwajah seperti ini, kita tidak ada di bumi pertiwi ini. Terima kasih. Cukup sekian teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kita akan sambung lagi ke konten Mbak Kendil yang selanjutnya. Cukup sekian, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu.